Selamat malam Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Malam hari ini kami boleh bersekutu. Tuhan pertemukan kami di gereja lewat media Zoom untuk kami naikkan doa-doa kami. Namun sebelum itu Bapa, biarlah Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu boleh menyentuh hati kami dan menyelaraskan hidup kami. Roh Kudus-Mu mengajar kami, memampukan kami. Kami siap menerima pemberitaan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya, baik yang di rumah dan juga yang ada di gereja. Senang kita kembali bersekutu lewat jam doa kita pada malam hari ini. Judul renungan kita pagi hari ini adalah dan mengikut Yesus, ya, memikul salibnya dan mengikut Yesus. Diambil dari Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38, saya bacakan. Barang siapa memikul salibnya dan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya kembali. Saya lanjut ke ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini adalah memikul salib dan mengikut Yesus. Kalau kita mengikut salib, mengikut Yesus harus memikul salib, ya. Tapi banyak fakta, banyak gereja, pelayan, bahkan juga jemaat, ya, mengikut Yesus atau menjadi orang Kristen tanpa salib. Nah, jadi ini yang menjadi persoalan, ini yang menjadi tantangan dalam hidup kita, mencoba memisahkan antara mengikut Yesus dan memikul salib. Mengikut Yesus itu satu hal yang mustahil tanpa kita memikul salib, ya. Dua ini seperti dua mata uang yang tidak pernah bisa dipisahkan. Nah, minggu yang lalu kita belajar kemegahan karena salib, ya. Kemegahan atas salib Yesus Kristus. Bahwa kita bermegah hanya oleh salib Yesus Kristus. Ya. Buat dunia, salib itu adalah sebuah kebodohan. Di dalam Korintus, ya. Sebuah kebodohan. Kenapa? Salib itu kalau kita bermegah dengan salib, tidak sedikit pun di dalamnya ada rasa menonjolkan diri, rasa bermegah diri. Tidak ada sedikit pun di dalamnya itu kita tidak punya kekuatan lagi, kita tidak kepingin lagi bermegah atas diri kita sendiri. Nah, manusia setelah jatuh ke dalam dosa, ya, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia hidupnya itu berjuang dengan perbuatannya, dengan usahanya untuk sebuah pencapaian, untuk sebuah penerimaan, untuk sebuah pengakuan. Ya. Adam dan Hawa, ya kan, untuk sebuah pengakuan. Adam yang tadinya sayang sama Hawa, ya, seketika dia menyalahkan Hawa. Ya, seorang Kain berani membunuh adiknya. Karena apa? Merasa ditolak. Waktu dia memberikan persembahan kepada Tuhan,
ternyata persembahannya tidak diindahkan, merasa tidak diterima. Sedangkan persembahan Kain diterima. Dia marah lalu membunuh adiknya. Jadi inilah yang menjadi persoalan manusia. Ya, akibat kejatuhan manusia itu kita haus akan penerimaan, haus akan pengakuan, haus akan perhatian, haus akan dikasihi. Makanya buat orang dunia salib itu adalah sebuah kebodohan. Enggak ada sedikit pun di sana rasa, ya, melawan rasa atau karakter natur dosa manusia yang selalu ingin menonjolkan diri, yang selalu menjadi terdepan, terhebat, terganteng, terpintar, paling berjasa, ya. Tapi kalau kita berbicara tentang salib, ya Tuhan yang paling hebat, Tuhan yang paling berjasa, Tuhan yang paling kita megahkan, Tuhan yang paling kita banggakan di dalam hidup kita. Makanya pemberitaan salib itu adalah sebuah kebodohan buat banyak orang. Tapi hari ini kita diingatkan kembali Bapak Ibu di ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bagaimana mungkin kita bisa memikul salib kalau kita nggak bangga dengan salib Yesus Kristus? Kalau kita memandang salib itu adalah sebuah penderitaan, kalau kita hanya memandang salib itu sebuah sarana kita untuk mendapatkan sesuatu, kalau kita memandang salib itu adalah sebuah penghinaan, maka kita sulit memikul salib. Maka kita akan anggot-anggotan dalam kita menghidupi iman kita. Maka iman kita itu akan situasional. Waktu kita lagi baik-baiknya, ya senang ya, apa-apalah mikul salib. Tapi pada waktu kita lagi nggak seret, udahlah lupakan salib gitu. Jadi nggak mungkin kita bisa memikul salib kalau kita nggak bangga dengan salib Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita belajar, kalau kita memandang salib itu hanya sebagai sarana kita untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan berkat, nah itulah sebabnya mengapa kita nggak pernah bangga, nggak pernah mampu untuk memikul salib di dalam hidup kita. Minggu yang lalu kita belajar bahwa salib itu adalah hidup kita, bukan hanya sarana untuk mendapat sesuatu, tapi salib itu adalah hidup kita, identitas kita. Salib itu adalah satu-satunya jalan untuk kita memperoleh hidup kita kembali. Nggak ada jalan lain. Di salib itu terjadi pertukaran ilahi. Kita yang berdosa, yang seharusnya dihukum, ya, justru menerima kebenaran Allah. Allah yang benar mau menanggung dosa-dosa kita. Makanya satu-satunya ucapan syukur yang paling aneh di dunia, Bapak Ibu, apa? Kita mengucap syukur di atas kematian Tuhan Yesus. Dan hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan kembali untuk jangan lupa bahwa salib itu adalah hidup kita. Salib itu yang memberi arti, memberi harga, memberi nilai. Kenapa sulit kita bangga dengan salib Yesus Kristus? Karena kita salah dalam menilai salib Yesus Kristus. Sering sekali kita memandang salib itu sarana untuk saya dimuliakan, untuk saya doa saya dijawab, untuk saya diberkati, untuk saya menerima berkat Tuhan. Itulah sebabnya mustahil sekali buat kita untuk memikul salib. Buat kita salib itu, aduh apa sih? Sehingga kita menjauhi penyangkalan diri, nggak mampu menyangkal diri. Kita senantiasa hidup dalam kedagingan kita nggak pernah berubah. Hanya kita itu, kalau orang-orang yang salah dalam menilai salib, salah dalam memandang salib, ya nggak mungkin bisa menghidupi identitasnya sebagai orang percaya. Nggak mungkin karakternya itu hari demi hari diubahkan Tuhan.
Nggak mungkin hari demi hari seperti Tuhan Yesus. Karena salah menilai salib. Akhirnya apa? Salib itu hanya sebagai pajangan kita, aksesoris kita, slogan saja, tapi tanpa kita pernah mampu untuk menghidupinya. Tapi hari ini Bapak Ibu, minggu yang lalu kita belajar, salib itu adalah hidup kita. Salib itu adalah identitas kita. Satu-satunya jalan untuk kita kembali kepada posisi kita yang semula. Maka waktu kita memandang salib, apa yang kita pandang? Penerimaan, penghargaan tertinggi, kasih yang terbesar. Di sana kita menemukan hidup kita kembali dengan cuma-cuma. Pada waktu itu Bapak Ibu, kita melihat salib itu berbeda. Kita akan melihat salib itu mulia. Salib itu pasti memberi kita kekuatan. Salib itu pasti membebaskan kita. Salib itu pasti mengubah kita. Salib itu pasti membuat kita menjadi seorang pribadi yang berbeda. Salib itu pasti mentransform hidup kita. Beberapa minggu yang lalu kita belajar bahwa Roh Kudus itu bekerja apa? Selalu mengarahkan kita kepada salib Yesus Kristus. Saya percaya Bude Sundari ketika menghadapi masalah tadi yang dia ceritakan, Roh Kudus mengarahkan pandangan Bude Sundari kepada salib Yesus Kristus. Sehingga dia berkata, saya melayani bukan karena saya mampu, tapi karena Tuhan yang memampukan. Amin Bude Sun. Iya. Kristus akan, Roh Kudus akan mengarahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus. Saya percaya juga hari ini Opung Sialagan datang ke gereja berdoa masih batuk-batuk, pakai masker sampai berlapis-lapis. Itu karena memandang salib Yesus Kristus. Amin Opung? Iya. Kalau kita memandang salib Kristus, pasti kita dimampukan untuk menyangkal diri, memikul salib kita. Dan waktu kita memikul salib kita, apa? Bapak Ibu ingat masih statement yang pernah saya sampaikan? No glory, no sacrifice. Tidak ada kemuliaan tanpa salib Bapak Ibu, tanpa penderitaan. Ya, kalau kita mau melihat kemuliaan nama Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi di gereja kita, di keluarga kita, ingat, tidak ada kemuliaan tanpa salib Yesus Kristus. Jadi waktu kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Jadi pertanyaannya bukan mengapa ini, mengapa begitu, mengapa begini. Pertanyaan adalah Bapak Ibu kepada diri kita sendiri. Sudahkah saya menjadi orang tua, menjadi jemaat, menjadi saudara, menjadi pemimpin, menjadi pelayan yang memikul salib? Karena kalau kita memikul salib, ya, tadi dikatakan, barang siapa mengikut aku, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak bagiku. Tanpa salib Yesus Kristus kita hanya akan sekedar menjadi follower saja. Kita akan menjadi pengikut saja, tanpa pernah menjadi pribadi seperti Yesus. Tapi waktu kita menjadi pengikut Yesus plus memikul salib, karena kita pandangannya berbeda, disitulah hari demi hari kita akan menjadi seperti Yesus. Karakter kita diubahkan. Hati kita diselaraskan dengan hati Yesus. Memang ada tantangan Bapak Ibu. Tantangannya apa? Waktu kita mau memikul salib, aduh gimana nanti kesehatanku? Bagaimana nanti keuanganku? Bagaimana nanti kata orang? Bagaimana nanti aku di mata orang, di pikiran orang? Kita selalu diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Kita memikirkan diri kita, kita memikirkan keamanan kita. Kenapa? Kita menggantungkan keamanan kita, menggantungkan nilai diri kita, menggantungkan harga diri kita berdasarkan situasi, kondisi dunia yang panah, yang rapuh, yang goyah. Kita mencoba berdiri di tempat yang goyah. Kita lupa bahwa Yesus itu adalah dasar yang teguh. Dia udah berkata waktu dia mati di kayu salib, sudah selesai.
Selesai perhatian kita, selesai penerimaan kita, berkat kita Dia jamin, bahkan penyakit kita Dia sudah tanggung di atas kayu salib. Sehingga waktu kita lupa akan apa yang Yesus kerjakan, kita mulai goyah. Kita mulai bimbang. Karena apa? Kita memikirkan, kita menyandarkan bukan kepada Yesus, tetapi kepada sesuatu yang fana, kepada sesuatu yang goyah. Makanya dikatakan di ayat yang ke-39 Bapak Ibu, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan apa? Kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan apa? Memperolehnya. Justru waktu kita berserah kepada Yesus, kita percaya bahwa Yesus menjamin hidup kita, kita akan memperolehnya hidup kita kembali. Waktu kita justru nanti bagaimana itu, kita takut, kita akhirnya nggak melakukan apa-apa, disitulah kita kehilangan nyawa kita. Saya percaya ketika kita memandang salib Yesus Kristus dan kita punya pandangan yang benar terhadap salib Yesus Kristus, kita akan dimampukan untuk memikul salib, menyangkal diri. Kita akan dimampukan untuk melepas hak kita. Kita akan dimampukan untuk di ayat yang ke-39, kita akan dimampukan untuk menyerahkan nyawa kita. Siap menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Karena apa? Tuhan sudah menjamin hidup kita. Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita. Kemarin kita belajar, apa tandanya kita itu bangga terhadap salib Yesus Kristus? Tandanya adalah kita mati terhadap diri kita sendiri. Paulus bilang, Kristus sudah mati buat aku. Aku gak mau lagi hidup untuk dunia ini, karena aku udah ditebus oleh darah yang mahal. Waktu kita tahu siapa kita, bahwa kita adalah orang yang ditebus Tuhan, pasti kita dimampukan, Roh Kudus dimampukan Tuhan untuk menyerahkan nyawa kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan sudah menjamin hidup kita di atas kayu salib. Dia sudah memberikan segalanya buat kita. Dan kita diperhadapkan menjadi pemimpin, mungkin di tempat kerja, mungkin di tempat pelayanan, Bapak Ibu. Kita diminta oleh Tuhan untuk menyerahkan nyawa kita, memikul salib kita di hadapan Tuhan. Menyangkal diri, menjadi pelayan. Kalau menjadi pelayan tanpa menyangkal diri itu hanya show-up, tidak mau dimuridkan. Jemaat yang tanpa menyangkal diri itu hanya taunya menuntut, tapi lupa akan hak kewajibannya di hadapan Tuhan. Orang tua atau suami istri yang tidak memikul salib itu akan menjadi orang tua yang selalu menuntut, suami yang selalu menuntut, kamu harus, pokoknya gitu ya. Tapi waktu kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang siap memikul salib, waktu orang pun salah, kita mampu berkata, maaf ya, aku yang salah, papa yang salah, mama yang salah. Kita gak lagi mempertahankan hak kita. Justru waktu itu Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur buat malam hari ini. Kami sungguh-sungguh diingatkan kembali bahwa mengikut Yesus tidak pernah terlepas dari memikul salib. Kadang kami ya Tuhan, jujur dari hati kami mau mengakui bahwa kami sering cenderung lupa memikul salib. Kami cenderung mengutamakan mengikut Yesus saja, tapi tanpa kami memikul salib. Sehingga kami banyak di antara kami, banyak jemaat-Mu, banyak orang-orang terdekat kami, bahkan keluarga kami, saudara-saudara kami, hanya menjadi followers, tidak pernah menjadi seperti Yesus. Bapa, ampuni kami
Biar mulai saat ini Roh Kudus-Mu memimpin kami Bapa untuk tidak pernah melupakan salib Yesus Kristus ketika kami memutuskan mengikut Yesus. Sehingga lewat hidup kami ya Bapa, nyata kemuliaan-Mu, nyata rencana-Mu. Biar kami memandang kepada salib-Mu Bapa, bahwa di salib-Mu Tuhan sudah selesai penerimaan kami, penghargaan kami, kasih dan perhatian kami. Sehingga kami tidak akan pernah mengemisnya dari segala sesuatu yang panah, yang rapuh dari dunia ini. Kami tidak akan lagi pernah berdiri di tempat yang goyah, yang rapuh, tapi kami berdiri di atas janji Tuhan, di atas dasar yang teguh dari kebenaran yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, Engkau memberi kami hidup yang baru, Engkau mengembalikan posisi kami. Kami bersyukur buat salib-Mu yang ajaib dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.